pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Sendiri ya, sama-sama. Biar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah. Semangat, semangat. Baik, silakan doa dipimpin oleh Ketua Kelas. Ya. Baca doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, setelah berdoa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Nah, siapa saja yang tidak hadir? Cuma satu orang ya. Baik. Ya. Kalian, kalaupun misalkan cuacanya tidak bersahabat, ya seperti saat ini kan cuaca hujan, kadang cuaca musim hujan, ya. Tapi kalian harus tetap semangat untuk belajar, ya, untuk mendapatkan ilmu di sekolah, ya. Walaupun hujan, kalian bisa bawa apa? Nah, selain kalian bawa apa? Mantel, ya bagus, ya. Nah, untuk semangat, untuk menyemangati kalian belajar hari ini, kita ya menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Itu Garuda Pancasila. Oke, ya. Silakan jadi dirinya yang ke depan. Ayo. Sok berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, baik, silakan duduk kembali. Nah, setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita tepuk tangan terlebih dahulu. Apa? Agar kalian tetap semangat, jangan loyo, jangan malas, jangan mager. Apa itu mager? Malas. Ya, walaupun hari sudah siang, tapi semangat harus tetap berkobar, ya, jangan loyo, ya. Semangat ya. Nah, hari ini kita memasuki pelajaran baru dalam menuju pengetahuan dan kebijaksanaan. Ingatlah, setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk masa depan kita yang gemilang, ya. Maka dari itu pendidikan adalah kunci yang mengubah dunia. Inilah kata-kata motivasi Bapak untuk kalian, untuk motivasi kalian agar tetap semangat dalam mencari ilmu. Ya. Nah, selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, ya, Bapak akan mengulas kembali, ya, atau persepsi, mengulas kembali pembelajaran yang kita pelajari minggu lalu. Apa kalian masih ingat? Apa yang telah kita pelajari minggu lalu itu tentang apa? Ayo, apa? Masih ingat Kak? Ya, bagus, Presiden. Ya. Minggu lalu kita telah mempelajari pelajaran tentang nama lembaga penyelenggara. Nah, maka dari itu ada yang tahu nggak nama lembaga penyelenggara negara itu ada apa saja? Silakan berdiri kok. Sebutkan nama lembaga penyelenggara itu ada apa saja? Satu eksekutif, presiden dan wali presiden. Dua legislatif. Ya, bagus, tepuk tangan untuk
nasional dan Sumpah Pemuda, kita ada tujuan pembelajarannya dan juga ada tujuan atau akan menampilkan sebuah audio visual ya atau PPT atau video untuk kalian amati, untuk kalian analisis ya, untuk kalian kaji ya. Video ini tolong kalian perhatikan, tolong kalian amati. Bapak akan memberikan video pembelajaran hari ini mengenai tepuk tangan dulu. Kebangkitan nasional ini sendiri adalah masa bangkitnya rasa dan semangat bersatu. Pada 20 Juli 1913, Suwardi Suryaningrat menulis artikel berjudul Seandainya Aku Orang Belanda. Ia memprotes keras rencana pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda di Hindia Belanda. Karena tulisan ini, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dibuang ke Belanda. 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta diadakan Kongres Pemuda pertama, dipimpin oleh Muhammad Tabrani dan dihadiri oleh tokoh-tokoh pemuda. Hasil Kongres Pemuda yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolonial. Periode tahun 1928 sampai 1945. Kongres Pemuda 2 di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diselenggarakan oleh organisasi-organisasi pemuda Indonesia. Kongres Pemuda yang kedua menyepakati lahirnya Sumpah Pemuda. Periode tahun 1945 sampai 1948, perjuangan Indonesia mencapai puncak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan bahwa tanggal 20 Mei 1948 sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi pergerakan nasional. Kebangkitan nasional mengubah perjuangan yang bersifat fisik dengan kekuatan senjata menjadi perjuangan bersifat organisasi dan diplomasi. Berikutnya mengubah perjuangan yang tergantung sebagai pemimpin menjadi perjuangan yang berdasarkan kesadaran bersama. Mengubah perjuangan yang bersifat tunggal menjadi multi aspek, menjadi tonggak pergerakan nasional menuju kemerdekaan. Tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Dr. Sutomo. Dr. Sutomo atau Sujoto lahir di Nampeng, Peceret, Nganjuk, Jawa Timur 30 Juli 1888, meninggal di Surabaya, Jawa Timur 30 Mei 1938 pada umur 49 tahun, adalah tokoh pendiri Budi Utomo. Suatu hari di sekolah Sofia, Dr. Wahyu datang dan berpidato di hadapan seluruh siswa. Salah satu dari mahasiswa tersebut adalah Dr. Sutomo. Pada pidatonya, Dr. Wahyu menyampaikan gagasan yaitu pembebasan bangsa dari penjajahan melalui pendidikan. Pidato Dr. Wahyu itu sangat berkesan bagi Sutomo, sehingga ia dan pelajar Sofia lainnya mendirikan sebuah organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Dr. Wahyu Sudirohusodo yang diketahui merupakan keturunan Bugis Makassar ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila dia disukai banyak orang. Dari pergaulan inilah Sudirohusodo akhirnya sedikit banyak mengerti penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Dokter lulusan Sofia ini sangat senang bergaul dengan masyarakat biasa, sehingga tak heran bila ia mengetahui banyak penderitaan rakyat. Ia juga sangat menyadari bagaimana terbelakang dan tertindasnya rakyat akibat penjajahan Belanda. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat harus cerdas. Untuk itu, rakyat harus diberi kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah. Sebagai dokter, ia sering mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk
untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia terutama Jawa pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualam 2 Mei 1889. Tanggal lahirnya sekarang diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ini adalah tulisan Ki Hajar Dewantara. Seandainya aku orang Belanda, sekiranya aku orang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita perlu pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Tokoh selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Bersama dengan Ernest Beusteker dan Ki Hajar Dewantara, ia dikenal sebagai tiga serangkai yang banyak menyebarluaskan ide pemerintahan sendiri dan kritis terhadap pemerintahan penjajah Hindia Belanda. Dia adalah salah satu tokoh dalam Indis Party, suatu organisasi politik yang pertama kali mencetuskan ide pemerintahan sendiri di tangan penduduk setempat, bukan oleh Belanda. Berikutnya, Dr. Ernest Beusteker. Beusteker memiliki nama lengkap Ernest Beusteker atau Dandirja Setiabudi. Dirinya adalah salah satu seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Setiabudi adalah salah satu dari tiga serangkai perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia adalah penggagas nama Nusantara sebagai ganti Hindia Belanda setelah merdeka. Yang berikutnya adalah R.T. Tirtokusumo. Bupati Karanganyar, ketua organisasi Budi Utomo yang dipilih melalui Kongres Pemuda I di Yogyakarta. W.R. Supratman. Pada bulan Oktober 1928 di Jakarta dilangsungkan Kongres Pemuda II. Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres tanggal 28 Oktober, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum. Secara instrumental dengan biola atas saran Subondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Demikian tadi materi tentang kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya Fitriani. Sampai jumpa. Baik, tepuk tangan ya. Setelah kalian melihat tayangan video yang Bapak sampaikan kepada Sumpah Pemuda yang satu adalah kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu yaitu berbangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Ya, jadi dari video yang ditayangkan tadi menceritakan ada beberapa juga tokoh-tokoh yang mempelopori kemerdekaan. Ya, nah tokoh-tokoh yang mempelopori kemerdekaan salah satunya adalah Ki Hajar Dewantara. Itu ya tokoh pejuang Indonesia. Terus selain tokoh-tokoh yang perjuangan kemerdekaan, dilanjut ketika Belanda
kerajaan negara Indonesia atau bangsa Indonesia, tetapi ada salah satu politisi kerajaan Belanda yang bersimpatik kepada bangsa Indonesia. Ada ya, golongan politikus kerajaan Belanda ada yang bersimpatik sehingga mereka mengkritik kebijakan pemerintah Belanda ya, mengkritik kebijakan pemerintah Belanda. Mereka mengkritik supaya pemerintahan kerajaan Belanda memberikan kebijakan politik balas budi kepada bangsa Indonesia. Kenapa? Karena mereka telah mengambil harta kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk ditarik kemana? Ke Belanda. Nah, siapa tokoh politik yang mengkritik pemerintah Indonesia yang berasal dari Belanda, pemerintah Belanda ya, dari Belanda itu? Siapa saja? Ada siapa saja? Ya? Ada siapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Terus yang ketiga apa? Kependudukan. Nah, dari segi kependudukan mereka membagi warga penduduk Indonesia, memindahkan penduduk Indonesia yang padat penduduknya dipindahkan ke wilayah ya. Baik, silakan berdiri. Sekali lagi apa itu? Pertanyaannya apa sekali lagi? Oh ya, jadi setelah menonton video yang mempertanyakan, silakan. Oke, nomor B ya, silakan berdiri. Apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Oke, nah sebelum Bapak jawab, siapa tahu kalian ada yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Bapak. Tepuk tangan. Oke, baik ya, terima kasih. Nah, kalian lihat petunjuk pengisiannya ya. Lihat petunjuk pengisiannya. Lihat cara pengisinya seperti apa, dilihat di situ ya. Di halaman medianya. Di situ kan baca dulu ya. Di situ ada tuliskan daftar pertanyaan sebanyak berapa? 5. Jadi kalian membuat pertanyaan mengenai video yang telah Bapak tanyakan atau mengenai materi bahasa Jakarta ini yaitu kebangkitan nasional dan sumpah pemuda. Jadi silakan kalian membuat. Oke, perlihatkan kekompakan kalian dalam bekerja sama untuk mencari atau menganalisis dari video tadi, ya, mencari pertanyaan dari video tadi, ya. Kalian kan tadi setelah diamati, dianalisis ya, sekarang tinggal mencari pertanyaan mengenai video tersebut atau mengenai materi kebangkitan nasional dan juga sumpah pemuda, gitu ya. Silakan perlihatkan kekompakan kalian untuk melakukan pekerjaan secara bersama-sama.
Nah, jadi kelompok A ini akan menjawab ya yang ditanyakan oleh kelompok B. Mereka akan presentasi cepat. Silakan proses menyimak. Setelah itu silakan memberikan tanggapan supaya mempresentasikan kelompok A. Oke, lanjut. Oke. Ya, awas terkabel ya. Sinkron. Sudah? Baik, ya tepuk tangan buat teman baik. Dari hasil presentasi kalian, ya, ini kelompok A. Apakah ada yang mau beri tanggapan? Silakan untuk presentasi kelompok A. Apakah kelompok lain ada yang mau beri tanggapan? Silakan. 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 Siapa yang mau beri tanggapan? Ya, bagus. Silakan berdiri dulu. Tepuk tangan buat yang mau beri tanggapan. Oke, silakan. Penjelasannya bagus sekali dan mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Mana kelompok lain ada kan? Oke, kalau begitu silakan kelompok A itu silakan duduk kembali. Baik. Nah sekarang kelompok B ya. Silakan maju ke depan. Apa yang dimaksud dengan Oke, teman, teman-temannya. Nah, silakan. Akan mempresentasikan pertanyaan dari kelompok C. Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raja. Oke. Sudah ya? Oke, terima kasih. Silakan yang berikan tanggapan. Silakan ya dari pemain. Silakan. Oke, silakan. Berdiri. Oke. menurut saya presentasinya kurang jelas. Oke, tepuk tangan buat yang untuk. Oke, menurut yang tambahan untuk sesi ke depan, namun tidak sedikit ada yang memiliki kekurangan nggak apa-apa ya. Namanya itu manusia kan tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangannya. Untuk minggu lalu minggu depannya silakan diperbaiki lagi ketika kalian presentasi atau menjelaskan hasil diskusi kalian di depan. Baik ya, silakan kumpulkan kalau kamera ini silakan kumpulkan. Bukan lagi. Nah ya, selesai presentasi ya. Nah kita sekarang untuk apa? Menyimpulkan seluruh dari kegiatan pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Mari kita simpulkan ya. Mari kita simpulkan materi pembelajaran nasional dan pemuda. Yaitu kesimpulannya bahwa terjadinya lahirnya kebangkitan nasional itu atau sumpah pemuda itu dikarenakan terlebih dahulu Indonesia atau masyarakat atau bangsa Indonesia mengalami penderitaan yang sangatlah lama oleh penjajah. Itu oleh negara dan Belanda. Nah, dari situlah, dari penderitaan itulah, ya, dari penderitaan itulah muncullah semangat gotong royong, semangat kebersatuan, semangat kebersamaan untuk bersatu padu
membahas untuk ke depan itu akan membahas tentang nilai gugur sumpah pemuda. Itu pembelajaran materi yang akan kita bahas minggu depan. Dan persiapan dulu ya, ini untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, ada PR ya, silakan ditulis di sini. Ada PR, ya. Nah, ada PR, silakan kalian tulis dan untuk dirinya di rumah. Tulis. Silakan kalian ditulis ya, itu ada di monitor. Silakan. Ada spreading buat kalian nih untuk menguji keaktifan kalian sudah kembali normal atau belum ya. Tugasnya adalah menyebutkan warna saja. Nih ya, ada silakan. Nah, warna apa ini? Mari kita doa ya. Silakan berdoa dipimpin oleh